banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Kehidupan buaya di sana aja. Kayak nggak apa-apa, yang penting Panji masih bisa lihat kehidupan satwa liar di sana lah. Oke, yuk. Bumi Nusantara dikenal memiliki aneka pesona alam yang sangat luar biasa. Saya pun merasa beruntung bisa menjelajahi dan berpetualang di berbagai tempat menarik dan eksotis, mulai dari kawasan Indonesia bagian barat hingga Indonesia Timur. Tempat eksotis ini salah satunya terdapat di kawasan Sulawesi Selatan. Sekarang Panji sedang berada di perkampungan warga di Desa Cirengkang, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Di sini rencananya Panji punya misi ingin melihat dari dekat kehidupan buaya-buaya liar yang masih hidup dengan bebas di Sungai Cirengkang. Nah, buaya-buaya tersebut konon masih dianggap oleh warga di sini sebagai saudara mereka. Dan untuk bisa sampai ke Sungai Cirengkang dan menyusuri sungainya, Panji harus izin dulu nih sama tetua adat di sini. Rumah ketua adatnya di situ. Kita langsung ke sana yuk. Assalamualaikum, permisi. Wah, Ibu, permisi Bu. Sebelum berpetualang menyusuri alam Sulawesi Selatan yang tersembunyi di balik hutan, saya perlu meminta izin terhadap Pua atau tetua adat di sini. Bertemu Pua memang penting untuk menghormati kearifan lokal masyarakat setempat. Jadi pemirsa, sekarang Panji ada di rumahnya Nenek Pua. Nenek Pua ini selaku tetua adat di sini. Ya. Dan beliau orang yang bisa kasih izin Panji untuk masuk ke Sungai Cirengkang ya, Nek ya. Jadi harus pakai ini dulu ya. Jadi ada kemenarikan, ya untuk bisa masuk ke sana, Panji harus pakai sarung ya pemirsa. Namun selain bertemu, saya pun ternyata harus menjalani sebuah ritual. Aku Andre luar biasa memang sekali. Tidak ada aku segala kebalanya sama aku. Dalam ritual yang menggunakan bahasa setempat ini, saya pun mendapat penjelasan dari Pua. Bila masyarakat Luwu sangat menghormati dan mensakralkan buaya carekang. Hal ini karena buaya dianggap sebagai makhluk penjaga tanah mereka. Medan-medan atau sini itu. Kamu bagus sekali bilangnya itu nak lautan di sana. Tetua adat berpesan agar saya dan tim selalu menjaga alam saat berpetualang di kawasan hutan Luwu Timur. Ritual yang dipimpin oleh Pua ini akhirnya berakhir. Saya dan tim petualangan Panji pun akhirnya siap menjelajahi liarnya alam dan Sungai Carekang di kawasan Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tadi Panji udah minta izin sama ketua adat di sini. Dan beliau bilang nggak apa-apa katanya berpetualang di sungai itu, di Sungai Cirekang nggak apa-apa, tapi nggak boleh ganggu satwa-satwanya ya. Iya. Jadi kalaupun ada buaya nanti Panji nggak boleh nangkep buaya itu, tapi Panji hanya bisa melihat kehidupan buaya di sana aja. Kayak nggak apa-apa, yang penting Panji masih bisa lihat kehidupan satwa liar di sana lah. Oke, yuk. Petualangan saya di Luwu Timur dimulai dengan menyusuri jalur Sungai Melili menuju aliran Sungai Carekang yang diketahui menjadi habitat salah satu reptil ganas, yaitu buaya muara. Oke, sekarang siang ini Panji sudah mulai memasuki aliran Sungai Carekang. Nah, kabarnya di sungai ini masih banyak sekali terdapat buaya-buaya muara yang hidup. Sekarang Panji masih memperhatikan kiri kanan tepian sungai karena di siang hari seperti ini biasanya buaya muara akan berjemur untuk menaikkan suhu tubuhnya. Dan lihat ciri-ciri sungai yang masih banyak buayanya adalah tidak terlihat banyak bekas-bekas kegiatan warga ya yang mengambil daun nipah ataupun memotong kayu di sekitar sini. Lihat nipah-nipah di sebelah kanan Panji, itu daunnya masih tua-tua semua dan nggak ada yang diambil sama warga untuk dibuat kerajinan.
sedangkan kayunya sendiri juga nggak ada yang dipotong untuk dibuat kayu bakar ataupun kayu untuk bahan dasar bangunan. Mereka mungkin takut dan menghormati tempat ini karena mereka anggap tempat ini masih keramat. Mudah-mudahan hari ini Panji beruntung dan berhasil menemukan buaya liar di sini. Namun, setelah 2 jam berperahu, perjalanan kami tiba-tiba terhenti di tengah sungai. Tak diduga, tali kemudi perahu yang kami tumpangi putus dan mesin mati. Kru dan awak buah perahu pun sempat panik serta berusaha memperbaiki kerusakan perahu. Oke, ini perahu kita mengalami sedikit kerusakan ya, bermasalah dari kemudinya ya bang ya. Ini putus ya. Iya. Ini ngeri-ngeri juga di sini, aneh juga ya. Tiba-tiba kemudi perahu ini putus di tengah-tengah sungai yang banyak buayanya. Kita semua sih agak sedikit parno di sini ya, karena di bawah air ini, di dasar air ini, Panji yakin banyak banget sesuatu yang nggak bisa kita tahu gitu loh, dan mungkin membahayakan bagi kita semua di sini. Beruntung, insiden ini dapat segera diatasi kru perahu hingga unik. Salah satunya adalah hewan endemik Sulawesi, soa-soa. Itu di atas kayu, di antara kayu yang mengapung di antara sungai itu ada seekor reptil yang sedang diam di situ. Itu seperti jenis bunglon atau londok ya. Tapi Panji masih penasaran, yang takutnya ini bukan bunglon. Ayo kita deketin. Beruntung dalam petualangan ini, saya dapat menemukan hewan mirip iguana ini di habitat aslinya. Pemirsa, ternyata itu adalah soa-soa, jenis reptil yang memiliki kulit yang keras ya, dan juga bisa berlari dengan sangat kencang. Ini adalah satwa endemik daerah Sulawesi ini. Nama latinnya Hydrosaurus weberi. Di Sulawesi ini ada jenis soa-soa layar. Jadi di ekornya itu, kalau dia sudah tua, itu ada layarnya dan keren banget. Yang masih kecil kayak gini, bentuknya lebih mirip dengan biawak. Hewan ini sangat cepat sekali larinya, dan sekarang Panji akan coba untuk melempar hewan ini dengan ini. Soa-soa ini memang ulet. Saya pun harus berusaha keras untuk menangkap hewan yang juga disebut sebagai biawak Ambon. Sebutan ini tak lain karena hewan pemakan daun dan biasa tinggal di atas pohon ini juga merupakan hewan endemik di Pulau Maluku. Lihat, ternyata di sini banyak banget soa-soa layar. Yang satu ini jantan dan dia besar ukurannya. Ini dia. Akhirnya Panji bisa berhasil mendapatkan ini, seekor soa layar atau Hydrosaurus weberi ya. Ini adalah soa layar, jenis soa layar yang memang habitatnya di Sulawesi, pemirsa. Dan soa layar ini sendiri merupakan reptil yang sangat cantik karena di ekornya punya layar ini, layar seperti layar perahu, dan mulai dari atas kepala sampai ke punggungnya ya ke sini. Ini ada duri-duri seperti duri iguana. Dan di bagian ujung moncongnya di atas hidung itu ada tanduk ya, seperti tanduk lihat. Wow, ini satwa yang sangat cantik sekali. Kawasan tempat tanaman kakao para petani tumbuh memang berada di balik kerimbunan hutan. Tak salah bila petani di sini hanya datang saat panen kakao tiba. Selain itu, medan menuju tempat ini sulit dan menantang karena harus mengarungi sungai Carekang yang liar. Wow. Wah, Panji masih penasaran banget dengan keberadaan buaya yang menghuni sungai Carekang ini. Konon kabarnya banyak sekali buaya yang menghuni sungai ini. Tapi sejauh ini Panji masih belum bisa menemukan buaya-buaya itu. Tapi Panji nggak putus asa. Panji masih harus terus melanjutkan perjalanan Panji ke arah ujung sana. Di sana masih ada sungai-sungai kecil. Kali aja Panji sana masih bisa menemukan buaya.
Dan ternyata walaupun penduduk sekitar sini hidup berdampingan dengan buaya, tapi mereka masih bisa menanam buah kakao atau coklat. Dan Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah penghasil coklat terbesar di Sulawesi Selatan.